Bab 123, Bunuh Tanpa Ampun. Wajah Lin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti yang diharapkan, prajurit alam Tiangang tidak ada bandingannya dengan prajurit alam pemurnian tubuh. Kekuatan yang ditampilkan oleh prajurit dengan seni bela diri yang sama dan tingkat kultivasi yang berbeda juga sangat berbeda. Merasakan energi yang melonjak di tubuhnya, wajah Lin Chen menjadi sangat bersemangat. Dia memegang pedang besi dingin di tangannya dan menari dengan cepat di halaman kecil. Dalam sekejap, cahaya pedang bersinar terang di udara. Lebih penting lagi, kekuatan seni bela diri yang dia tunjukkan sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah berlatih selama 2 jam, Lin Chen akhirnya berhenti tanpa merasa puas. Dan dia terus menampilkan keterampilan seni bela diri selama 2 jam, dan tubuhnya masih cukup penuh dengan energi sejati. Jika sebelumnya, dia menghabiskan 2 jam terus-menerus berlatih latihan pedang, dan saya khawatir dia telah menghabiskan lebih dari 1 jam. Buku energi sejati dalam dantiannya. Sudah waktunya untuk melakukan misi. Lin Chen merenung sejenak, menyingkirkan pedang besi dingin, membersihkan dirinya, dan berjalan langsung keluar pintu. Lin Chen menghabiskan hampir sebulan dalam retret, dan sekarang dia harus melakukan tugas sekte. Namun, meski tidak ada peraturan sekte, Lin Chen masih perlu menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin kontribusi. Seluruh perjalanan hening. Lin Chen langsung menuju aula misi bagian dalam. Aula misi adalah tempat berkumpulnya murid-murid batin dalam waktu yang lama, dan banyak murid batin sering menyerahkan tugas di sana. Ketika seorang murid batin melihat Lin Chen datang, dia tampak sedikit terkejut dan berkata, "Hei, bukankah ini Lin Chen?" Lin Chen, yang berada di peringkat 489 di peringkat Tianji. Nah, dikatakan bahwa dia berada di peringkat keempat di alam pemurnian tubuh. Tingkat ke-9 dari puncak budidaya, mengapa sekarang? Setelah mendengar kata-kata murid batin yang berbicara, murid batin lainnya semua menoleh dan menatap Lin Chen. Beberapa murid mengamati dengan cermat dan segera menemukan aura kuat Lin Chen. Tingkat kultivasinya jelas berada pada tahap awal alam Tiangang. Kis. Hanya dalam 1 bulan, kamu telah maju dari puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 ke tahap awal alam Tiangang. Banyak murid tersentak, dengan keterkejutan di mata mereka. Sangat sulit bagi seorang pejuang untuk menerobos, dan bahkan lebih sulit lagi untuk maju dari alam pemurnian tubuh ke alam Tiangang. Dan Anda harus tahu bahwa ketika Lin Chen kembali dari kota Jinyang, budidayanya hanya berada di tingkat ke-8 dari puncak alam pemurnian tubuh waktu itu kurang dari 3 bulan yang lalu. Kecepatan budidaya yang mengerikan. Mengabaikan keterkejutan banyak murid batin, Lin Chen datang ke papan tugas bintang 3 dan bintang 4. Pada saat ini, tingkat kultivasi Lin Chen telah menembus, kekuatannya meningkat pesat, dan dia paling cocok untuk tugas bintang 4. Menyelesaikan misi umum bintang 4 akan memberi Anda ratusan poin kontribusi, banyak batu spiritual tingkat rendah, dan terkadang, ramuan tingkat tinggi. Lin Chen merenung sejenak dan menerima 5 tugas bintang 4 sekaligus. 5 misi bintang 4 jika itu adalah Lin Chen sebulan yang lalu, meskipun dia baik, dia tidak akan berani mengambil begitu banyak misi sekaligus. Lagi pula, setiap misi itu sangat sulit, misalnya jika kamu masuk jauh ke pegunungan Molian, kamu hampir pasti akan mati jika dikepung oleh monster. Kini, Lin Chen telah membuat terobosan dalam kultivasi dan kekuatannya meningkat pesat. Meski sulit menyelesaikan 5 tugas bintang 4 sekaligus, Lin Chen yakin bisa menyelesaikannya. Lebih penting lagi, hadiah untuk masing-masing dari 5 tugas bintang 4 ini cukup tinggi. Secara total, Lin Chen akan menerima hampir 2.000 poin kontribusi. Ditambah dengan yang ada di papan namanya, dia akan memiliki total hampir 4.000 poin kontribusi. Ribuan kontribusi poin. Lin Chen menurunkan kartu misi dari 5 misi bintang 4 dan berjalan perlahan ke para tetua aula misi. Penatua aula misi juga memandang Lin Chen dengan heran, jelas terkejut bahwa Lin Chen mengambil begitu banyak misi sekaligus. Tapi dia tidak banyak bicara. Segera, dia mencatat tugas yang diambil Lin Chen. Setelah memberitahu Lin Chen beberapa hal yang perlu diperhatikan, dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa Lin Chen dapat melakukan tugas itu. Di sekelilingnya, banyak murid batin yang masih ragu-ragu tentang misi tingkat bintang mana yang harus dipilih memandang Lin Chen dengan heran dan kaget. Banyak dari murid-murid ini berada pada tahap awal alam Tiangang. Meskipun budidaya mereka sama dengan Lin Chen, kebanyakan dari mereka menerima misi bintang 2 dan paling banyak bintang 3. Mereka tidak berani menyentuh misi bintang 4 sama sekali. Di bawah penampilan luar biasa dari banyak murid batin, Lin Chen perlahan berjalan keluar dari aula misi. Setelah menyewa kuda hitam hijau dari sekte tersebut, dia langsung turun gunung. Hancurkan desa King Feng, misi bintang 4. Kejahatan, desa King Feng membakar, membunuh, menjarah, dan melecehkan orang-orang. Ini adalah kejahatan yang tidak dapat diampuni. Penguasa desa King Feng di akhir wilayah Tiangang pandai dalam ilmu pedang. Ada 13 prajurit di tahap tengah alam Tiangang. Ada ratusan prajurit alam.
Persyaratan misi, bunuh pemimpin desa Qingfeng dan hancurkan desa Qingfeng. Desa Qingfeng terletak di Gunung Qingfeng di sebelah timur Sekte Tianji. Ketika Lin Chen kembali ke kota Zhenwu terakhir kali, dia mendengar para pejuang berbicara tentang desa ini. Di masa lalu, para pejuang di alam Tiangang akhir telah melakukan tugas ini, tetapi mereka tidak pernah dapat menyelesaikannya. Dibandingkan dengan memasuki pegunungan Molian untuk membunuh monster tingkat atas tingkat 4, tugas membunuh bandit jauh lebih sulit. Oleh karena itu, desa Qingfeng telah berdiri selama beberapa tahun dan tidak pernah jatuh. Lin Chen tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke desa Qingfeng. 2 hari kemudian, di antara pegunungan hijau. Betapa gunung yang bisa diserang, mundur dan dipertahankan. Lin Chen duduk mengangkangi kuda hijau, memandang lingkungan sekitarnya dengan mata menyipit. Ketika dia melihat gunung di depannya, dia tidak bisa tidak mengagumi. Tepat di depan Lin Chen terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi dengan pepohonan tinggi dan hutan lebat di kedua sisinya. Tidak jauh di belakangnya terdapat pegunungan Molian, dan hanya ada jalan sempit menuju puncak ini. Anda dapat menyerang saat maju, dan bertahan saat mundur. Lokasinya sangat bagus. Berkendara. Lin Chen berteriak dengan suara rendah, mendesak kuda hitam hijau itu untuk menuju ke puncak gunung. Di tengah jalan mendaki gunung, samar-samar Anda dapat melihat bangunan, dan sosok-sosok kecil berjalan mondar-mandir. Merekalah yang menjadi target misinya, desa Qingfeng. Au. Tak lama setelah kuda hitam hijau itu berlari dengan liar, tiba-tiba ia mengaum dan berhenti dengan ekspresi ketakutan. Ia berjalan mondar-mandir di tempat, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di depannya. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Kekuatan jiwanya dilepaskan, dan segera menyelimuti area sekitar 100 meter dengan dia sebagai pusatnya. Lokasi di mana Lin Chen berada saat ini merupakan satu-satunya jalan setapak menuju desa Qingfeng. Jalan setapaknya tidak lebar dan dibatasi oleh hutan lebat, sangat cocok untuk menyembunyikan para pejuang. Saat kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan, sekelilingnya segera diproyeksikan dalam pikirannya. Di pohon besar di sebelah kiri tidak jauh darinya, seorang prajurit bersembunyi. Prajurit ini tampaknya berusia sekitar 30 tahun dan berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat 8. Prajurit itu jelas juga memperhatikan Lin Chen, dia sedikit berjongkok dan mengeluarkan serangkaian panggilan seperti suara burung Buddha. Tidak lama setelah suaranya keluar, beberapa saat kemudian terdengar beberapa kicauan burung yang identik. Ini bukan satu-satunya pejuang. Merasakan ini, Lin Chen segera mengerahkan kekuatan di pinggangnya, melompat dari kuda hijau hitam, dan berjalan menuju gunung tanpa menggerakkan ekspresinya. Wosh, wosh, wosh. Lin Chen belum berjalan lama ketika tiba-tiba dia mendengar beberapa suara menerobos udara, dan panah panjang raksasa menyerang Lin Chen dari arah yang berbeda. Panah raksasa yang berat. Panah panjang raksasa yang menyerang Lin Chen adalah busur raksasa berat yang digunakan oleh banyak prajurit untuk berburu monster. Panah jenis ini sangat kuat sehingga bahkan dapat menangani monster level 4. Turun. Jika Lin Chen terkena, panah panjang ini pasti akan membunuhnya. Ekspresi Lin Chen tidak berubah, dia mengeluarkan pedang besi dingin dengan dentang, dan kemudian dengan cepat melambaikannya di udara. Bang 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 bang. Beberapa suara benturan logam berturut-turut terdengar, dan percikan api muncul di udara di sekitar Lin Chen. Segera setelah itu, senjata raksasa yang awalnya menyerang Lin Chen terlihat. Panah panjang itu benar-benar terlempar oleh dia dan terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Kiss. Hampir pada saat yang sama ketika Lin Chen menembakkan panah panjang raksasa ini, ada hembusan udara dingin di telinganya. Kalian pasti tahu kalau anak panah panjang raksasa yang ditembakkan oleh panah berat bisa membunuh monster level 4. Namun, beberapa anak panah panjang tadi dihadang oleh Lin Chen, yang harus mengejutkan beberapa orang. Ayo pergi. Anak ini punya kekuatan. Ayo naik gunung dulu. Ya, kepala desa mengambil tindakan, anak ini akan mati. Titik. Setelah beberapa suara pelan, beberapa sosok terlihat berkedip-kedip di hutan, dan segera mereka menghilang. Lin Chen tidak mengejar mereka. Orang-orang ini hanya berada di alam pemurnian tubuh dan merupakan Xiao Luo dari desa Qingfeng. Tujuannya adalah untuk membunuh pemimpin desa Qingfeng dan menghancurkan desa Qingfeng sepenuhnya. Lin Chen memanggil kuda hitam hijau dan berlari menuju desa Qingfeng lagi. Kali ini, dia tidak diblokir lagi, tetapi bisa dibayangkan bahwa semua bandit di desa Qingfeng pasti sudah bergerak saat ini, bersiap untuk melawan Lin Chen. Trem, tep, tep. Suara kuda hitam hijau yang berlari kencang dan menginjak-injak bumi terdengar di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Setelah beberapa saat, sosok Lin Chen muncul di bawah puncak gunung. Bunuh. Anak ini berani datang ke desa Qingfeng kami sendirian. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bunuh dia. Tapi hampir di saat yang bersamaan, puluhan prajurit yang mengenakan kostum berbeda bergegas turun dari puncak gunung dengan ekspresi garang. Teriakan pembunuhan mengguncang langit.
Di antara sekelompok orang, yang di depan adalah seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun, memegang pedang berpunggung tebal yang panjangnya hampir 2 meter. Dia berada di alam tiangang akhir dan merupakan pemimpin desa Qingfeng. Di sampingnya ada lebih dari selusin prajurit yang berada di tahap tengah alam tiangang. Sekelompok orang dengan cepat mengepung Lin Chen dan memandang Lin Chen dengan waspada. Murid batin dari Sekte Tianji. Kamu, Nak, berani menjalankan misi bintang 4 di tahap awal alam tiangang. Apakah kamu tahu bagaimana hidup dan mati, atau apakah kamu sombong? Pemimpin. Qingfeng Village memandang Lin Chen sebentar, dan ketika dia melihat bahwa Lin Chen bukan siapa-siapa, pada tahap awal alam tiangang, dia tidak bisa menahan diri untuk bersantai dan tertawa terus-menerus. Ya, terakhir kali Sekte Tianji kedatangan murid alam tiangang tahap akhir ke desa Qingfeng kami. Jika anak itu tidak berlari begitu cepat, kepala desa pasti sudah membunuhnya sejak lama. Hanya pada tahap awal alam tiangang, dan dia berani datang ke sini. Kami di desa Qingfeng hanya mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu, banyak bandit di desa Qingfeng di sekitarnya langsung setuju. Ekspresi Lin Chen tidak berubah, dia memandang pemimpin desa Qingfeng dengan tatapan samar, dan berkata, saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah memerintahkan pembubaran desa Qingfeng sekarang, dan kemudian ikuti saya ke Sekte Tianji untuk dihukum. Haha, Nak, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Saat aku mendirikan desa Qingfeng di sini, rambutmu belum tumbuh sempurna. Jika kamu punya kemampuan, bawa saja aku kembali. Pemimpin desa Qingfeng tertawa dengan arogan, tidak menganggap serius Lin Chen sama sekali. Bahkan murid-murid Sekte Tianji yang berada di tahap akhir alam tiangang dipukuli olehnya dan melarikan diri dalam kebingungan. Bagaimana mereka bisa takut pada Lin Chen yang berada di tahap awal alam tiangang? Tetapi pemimpin desa Qingfeng tidak takut pada Lin Chen, dan Lin Chen bahkan kurang takut padanya. Ketika dia berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, dia telah membunuh prajurit alam tiangang tahap akhir, belum lagi tingkat kultivasinya telah meningkat pesat saat ini. Lin Chen tersenyum ringan dan berkata perlahan, kalau begitu izinkan saya mengumumkan bahwa mulai hari ini, desa Qingfeng akan dibubarkan. Semua personel akan mengikuti saya ke Sekte Tianji. Jika ada yang tidak patuh, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bab 124, kelompok itu dihancurkan. Wajah pemimpin desa Qingfeng berubah muram sejenak, Nak, kamu sedang mencari kematian. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat pisau besar di tangannya dan menebas Lin Chen. Raungan pedang itu menakutkan. Pemimpin desa Qingfeng berada di tahap akhir tiangang dan telah berjuang keras sepanjang tahun, dan dia memiliki pengalaman praktis yang sangat kuat. Meskipun pedang yang dia pukul tidak menunjukkan keterampilan seni bela diri apapun, kecepatan dan sudut pedangnya sangat cepat dan rumit. Jika itu adalah prajurit lain, menghadapi pedangnya, dia mungkin akan mati. Namun sayang, lawannya adalah Lin Chen. Melihat adegan ini, Lin Chen memiliki senyum tipis di bibirnya, dan mengeluarkan pedang besi dingin dari pinggangnya dengan dentang. Kemudian kilatan cahaya pedang menyala, dan terdengar suara tumpul, dan keduanya melangkah mundur. Pemimpin desa Qingfeng mau tidak mau mengeluarkan sedikit kejutan ketika dia melihat Lin Chen benar-benar memblokir serangannya. Anda harus tahu bahwa dia berada di tahap akhir alam tiangang. Seorang murid dalam dari Sekte Tianji yang juga berada di tahap akhir alam tiangang datang dan dipukuli olehnya dengan panik dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, Lin Chen, yang baru berada di tahap awal alam tiangang, memblokir serangannya. Bahkan serangannya yang biasa jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa di alam tiangang awal. Nak, kamu cukup mampu. Tetapi jika kamu berani masuk ke desa Qingfeng kami, kamu harus mati. Ekspresi dingin muncul di wajah pemimpin desa Qingfeng, tapi dia masih tidak menganggap serius Lin Chen. Bagaimanapun, prajurit dengan tingkat yang sama dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat kekuatan, belum lagi tingkat budidayanya 2 alam lebih tinggi dari Lin Chen. Ekspresi Lin Chen tidak berubah dan dia berkata dengan lembut, kebetulan saya baru saja menerobos ke tahap awal alam tiangang, jadi saya akan menggunakan Anda untuk menguji kekuatan saya. Kamu. Pemimpin desa Qingfeng tercekat, dan Lin Chen meremehkannya. Nada suaranya menjadi marah. Sombong. Pemimpin desa, karena anak ini sangat bodoh, maka bunuh dia. Ya, berhenti bicara omong kosong dengannya dan bunuh anak ini. Banyak bandit di sekitar yang dibuat marah oleh kata-kata Lin Chen. Dia menggeram dengan ekspresi galak. Oke. Nak, karena kamu mencari kematian sendirian, jangan salahkan aku karena kejam. Pemimpin desa Qingfeng tampak sedikit marah, dan mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, lalu dia berkumpul. Energi sejati di tubuhnya, dan energi sejati yang melonjak dilepaskan, terbentuk seperti angin kencang, meledakkan pakaian pemimpin desa Qingfeng. Segera, dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas Lin Chen lagi dengan keras. Kali ini, pemimpin desa Qingfeng jelas menggunakan seluruh energinya untuk membunuh Lin Chen dengan satu serangan.
Aku seharusnya mengatakan ini, Lin Chen menjawab dengan ringan. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar hebat, dan kulitnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang, seperti matahari kecil, yang sangat mencolok. Banyak bandit di sekitarnya terkejut dengan perubahan mendadak Lin Chen, dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Teknik latihan tubuh. Hah, nak, bahkan jika kamu berlatih teknik latihan tubuh, itu tidak akan membantu. Kamu masih akan mati hari ini. Pemimpin desa King Feng juga sedikit terkejut, tapi bagaimanapun juga, dia mendapat banyak informasi, dan dia dengan cepat menyadari teknik yang dilakukan oleh Lin Chen. Dia meraung dan menebas keras dengan pedang sepanjang 2 meter. Nyaring. Hampir segera setelah pemimpin desa King Feng selesai berbicara, pedang besi dingin Lin Chen juga menyerang, menusuk pedang pemimpin desa King Feng. Tiba-tiba terjadi benturan logam. Di persimpangan, ada angin kencang, dan kekuatan yang mengejutkan naik ke langit. Banyak bandit di sekitar merasakan ini, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Tendang, tendang, tendang. Pemimpin desa King Feng tampak terkejut. Dia merasakan kekuatan yang kuat berpindah dari pedang besi dingin Lin Chen ke pedang besarnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Setiap saat dia melangkah mundur, dengan setiap langkah terakhir, dia bisa meninggalkan jejak yang dalam jelas bahwa pukulan Lin Chen terlalu berat baginya. Di sisi lain, Lin Chen juga mundur, wajahnya sedikit pucat, tetapi dibandingkan dengan pemimpin desa King Feng, dia jelas jauh lebih baik. Dia terkekeh dan berkata, lanjutkan. Gunakan semua kekuatanmu dan lihat. Bagaimana kamu bisa paksa aku untuk menggunakan 10% kekuatanku? Mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, pemimpin desa King Feng tiba-tiba terbangun dari keterkejutannya, meraung malu dan marah, mengangkat pedangnya dengan mata merah dan melambaikannya dengan cepat di udara. Pedang besarnya panjangnya hampir 2 meter, dan terdengar suara siulan dari pedangnya saat dia mengayunkannya dengan cepat. Saat pemimpin desa King Feng terus mengayun, seberkas cahaya muncul dari pedang besarnya. Hampir segera setelah cahaya ini muncul, pedang besarnya berhenti berayun dan berbalik untuk menebas Lin Chen. Huff, nak, aku telah menguasai teknik pedang angin kekerasan tingkat rendah tingkat Suan beberapa tahun yang lalu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menolaknya. Pemimpin desa King Feng menggunakan pedang ini, dengan sentuhan percaya diri di wajahnya dia mendengus dingin, dia berkata dengan dingin, seolah-olah Lin Chen pasti akan terbunuh oleh pedang ini. Keterampilan pedang tingkat rendah tingkat Suan Dacheng. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Ketika Sekte Tianji ditantang oleh banyak murid Sekte Dalam, ada juga banyak orang yang berlatih seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan, tetapi mereka belum mencapai kesuksesan besar dan tidak mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan. Pada saat ini, pemimpin desa King Feng sebenarnya telah menguasai seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan. Saya khawatir murid Sekte Tianji di Alam Tiangang akhir dikalahkan oleh penguasa desa King Feng hari itu. Kekuatannya bisa jadi dibayangkan. Namun meski begitu, Lin Chen masih tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan Dacheng sangat kuat, teknik pemurnian tubuh perunggu Lin Chen juga merupakan keterampilan tingkat rendah tingkat Suan, dan dia juga telah berlatih ke tingkat Dacheng. Tidak masalah untuk menahan serangan dari pemimpin desa King Feng. Turun. Minumlah. Lin Chen berteriak dengan suara rendah, mengayunkan pedang besi dingin di tangannya dengan cepat, dan melancarkan satu gerakan pedang demi satu. Pedang rantai bintang 7. Dari pedang besihan, energi pedang sepanjang hampir 5 meter ditembakkan, langsung menyerang pedang pemimpin desa King Feng. Ledakan. Suara tumpul terdengar. Tubuh Lin Chen mundur lebih dari 10 kaki sebelum dia berhenti, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Pemimpin desa King Feng juga mundur beberapa kaki sebelum berhenti, menatap Lin Chen dengan ekspresi terkejut. Seni bela diri macam apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa begitu kuat? Pemimpin desa King Feng tahu dengan jelas bahwa pukulan yang baru saja dia keluarkan adalah serangan dengan seluruh kekuatannya dan keterampilan pedang tingkat rendah tingkat Suan milik Dacheng, bahkan di Alam Tiangang, juga sulit bagi prajurit untuk melawan di tahap selanjutnya, tetapi mereka dihadang oleh Lin Chen yang berada di tahap awal Alam Tiangang. Lin Chen tersenyum tipis mendengar kata-kata pemimpin Feng Zai. Apa yang baru saja dia gunakan hanyalah keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Namun, kekuatan yang dia berikan sebanding dengan seni bela diri tingkat kuning teratas. Namun demikian, dia bisa melawan dengan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Serangan seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan Dacheng juga sangat mengesankan. Jika Lin Chen telah berlatih seni bela diri tingkat rendah Suan, begitu dia mencapai Dacheng, kekuatan yang dapat dia tunjukkan akan beberapa kali lebih kuat daripada seni bela diri tingkat rendah Dacheng Suan dari pemimpin desa King Feng. Dengan kekuatannya sendiri yang ditentukan di dalam hatinya, Lin Chen berhenti berbicara omong kosong dan mencibir, ketika kamu sampai di neraka, kamu akan mengerti.
Pemimpin Desa King Feng terkejut dan wajahnya menjadi sedikit bingung. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia gagal membunuh Lin Chen. Adapun yang terakhir, pukulan barusan jelas bukan kekuatan penuhnya. Sebagai perbandingan, Lin Chen membunuhnya sepenuhnya dengan kekuatannya. Lin Chen menyingkirkan pedang besi Han dengan punggungnya, dan kemudian, seperti elang, dia bergegas menuju pemimpin desa King Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, dia mengulurkan tinjunya dan terus-menerus membombardir pemimpin desa King Feng. Bang 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 bang. 10 pukulan berturut-turut. Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan, dan pukulan itu berbobot 33.000 kilogram. Setiap pukulan merupakan serangan terhadap tubuh pemimpin desa King Feng. Dengan serangan terus-menerus ini, pemimpin desa King Feng tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan dengan setiap langkah mundur, wajahnya menjadi pucat. Pada saat pukulan terakhir Lin Chen mendarat, pemimpin desa King Feng pucat seperti selembar kertas putih, dadanya naik turun, tenggorokannya tiba-tiba bergulung, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Puff. Boom. Setelah pemimpin desa King Feng memuntahkan seteguk darah, dia langsung jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit bergerak dan dia mati di tempat. 10 pukulan untuk membunuh mendiang prajurit alam Tiangang. Serangan Lin Chen barusan sangat cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari beberapa napas, sehingga pemimpin desa King Feng tidak dapat bereaksi sepenuhnya. Pada saat banyak bandit di sekitarnya bereaksi, pemimpin desa King Feng telah jatuh ke tangan Lin Chen. Tanah dan mati. Ini. Pemimpin desa sudah mati. Bagaimana mungkin? Pemimpin desa bahkan bisa mengalahkan prajurit alam Tiangang tahap akhir, bagaimana dia bisa mati di tangan prajurit alam Tiangang tahap awal? Banyak bandit langsung panik. Bahkan pemimpin desa King Feng di akhir alam Tiangang dibunuh oleh Lin Chen. Jadi bagaimana mereka, pejuang di tengah, alam Tiangang awal, atau bahkan alam pemurnian tubuh, bisa menjadi lawan Lin Chen? Jangan panik semuanya. Anak ini pasti menggunakan semacam konspirasi atau tipuan. Kalau tidak, dia baru berada di tahap awal alam Tiangang, bagaimana mungkin dia bisa membunuh kepala desa? Pada saat ini, suara yang cukup tenang terdengar, anak ini hanyalah alam Tiangang. Di tahap awal alam, jika kita bekerja sama, kita akan bisa membunuhnya dan membalaskan dendam pemimpin desa. Saat suara ini terdengar, suasana kacau sedikit membaik, dan banyak bandit tenang setelah mendengar analisis pria ini, banyak bandit tiba-tiba merasa dibenarkan. Bahkan jika Anda seorang jenius, sangat sulit untuk membunuh musuh di luar level tersebut, belum lagi pemimpin desa King Feng 2 alam lebih tinggi dari Lin Chen. Oleh karena itu, Lin Chen dapat membunuh pemimpin desa King Feng di akhir Tiangang. Ranah, yang membuat semua orang memiliki dia salah mengira bahwa Lin Chen curang, jadi dia membunuh pemimpin desa King Feng. Jika kita pergi bersama, kita pasti akan membunuh anak ini dan membalaskan dendam pemimpin desa. Oke, ayo bekerja sama dan bunuh bajingan ini. Banyak bandit berteriak. Lin Chen mencibir, para bandit ini benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Prajurit di alam Tiangang akhir memiliki persepsi yang sangat tajam. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah dengan cara curang? Dia menoleh dengan tajam, matanya menyipit dan tertuju pada orang yang berbicara lebih dulu. Pria itu berada di tahap tengah alam Tiangang. Dari penampilannya, dia tampak seperti penguasa kedua desa King Feng. Ditatap oleh Lin Chen, pria itu tidak bisa menahan gemetar, dia mundur beberapa langkah, seolah ingin menghindarinya. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia melihat Lin Chen tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dalam waktu kurang dari 1 napas, dia muncul di depan tuan kedua, dan kemudian meninju.